Kita masuk dosa besar ke-6 pada malam ini. Semoga Allah berkahi. Durhaka kepada kedua orang tua. Tentu kata-kata durhaka ini punya makna banyak. Punya makna banyak. Durhaka itu bisa perkataan yang tidak baik, bisa tatapan mata yang tajam, bisa perilaku yang kasar, ya. Bisa tidak mengikuti apa yang diinstruksikan. Masuk semua dalam kata-kata durhaka. Karena lawan durhaka adalah bakti. Bakti itu di atasnya ketaatan, ya. Berbakti itu melakukan semua apapun yang diinginkan oleh seseorang. Misal kita orang tua kita, apapun yang mereka inginkan selama tidak melanggar agama, walaupun kita mengorbankan diri kita sendiri, itu bakti. Lain dengan ketaatan, beda. Orang pegawai di kantor, dia bisa taat sama atasannya sebatas waktu, misalnya dia hanya jam kerja 8 jam. Kalau dia sudah pulang ke rumahnya, sudah tidak ada lagi instruksi yang harus dipatuhi dari seorang pimpinan. Sudah keluar dari jam kerjanya, dia boleh diperintah lagi besok di tempat kerjanya, gitu kan. Tapi kalau bakti berbeda. Berbakti ini artinya betul-betul dia tidak kenal waktu, tidak kenal tempat, walaupun dia harus mengorbankan dirinya. Makanya digunakan istilah berbakti kepada kedua orang tua. Kita akan buka pembicaraan kita ini dengan statement yang disampaikan oleh seseorang tabi'in kepada Abdullah bin Abbas menyampaikan kepada Nabi SAW, mengatakan, kira-kira seperti apa sih balasan jasa seorang anak kepada orang tuanya? Maka kata Nabi SAW, dia tidak bisa membalasnya sampai kalau dia menemukan orang tuanya dalam keadaan keterbudakan kemudian dia bebaskan. Artinya sulit terjadi orang tua bisa jadi budak, tapi pada saat dia jadi budak kemudian dibebaskan, dia berusaha membebaskannya, maka itu baru mungkin dia bisa sampai pada hal membalas kebaikan kedua orang tuanya. Ulama sepakat semua ahli sunnah wal jamaah, tidak ada khilaf di antara mereka tentang wajibnya bakti dengan orang tua, walaupun orang tuanya itu dasarnya tidak berbuat baik dengan si anak. Karena tidak ada perbuatan buruk dibalas dengan perbuatan buruk, karena semua perbuatan buruk akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman, dengan hukuman. Jadi jangan sampai karena orang tua kita dulu tidak ngurus, ibu kita membuang kita misalnya, atau ayah kita tidak memberikan nafkah, meninggalkan begitu saja, maka pada saat si anak ini misal dibesarkan oleh seseorang, kemudian dia bertemu dengan orang tuanya setelah itu, tetap saja walaupun dibuang dari kecil, dia tidak gugur darinya hukum bakti. Walaupun orang tuanya itu jahat, walaupun dia temui orang tuanya itu pemabuk, ibunya pezina, tetap saja dia harus berbakti. Jadi tidak gugur hukum bakti. Apalagi kalau dasarnya orang tuanya mengurusi dari kecil. Ini lebih luar biasa lagi. Ini lebih luar biasa lagi. Seseorang datang kepada Hasan Basri rahimahullah lalu berkata, saya memiliki seorang ayah. Ayah saya sudah sangat tua, terbaring di ranjang, stroke, satu badan semua nggak bisa bergerak. Sampai akhirnya, buang air besar, buang air kecil di atas ranjangnya, dan saya menampung dengan kedua telapak tangan saya kencingnya, buang air besarnya, kemudian saya mencuci tangan saya tanpa merasa jijik sedikit pun. Saya sudah melakukan itu selama 10 tahun. Pertanyaannya, apakah saya sudah membalas jasa ayah saya? Maka jawaban Hasan rahimahullah, belum sama sekali. Sama sekali belum. Lalu kata orang itu, saya bersihkan kotoran ayah saya, tidak merasa jijik setiap hari selama 10 tahun. Lalu anda bilang saya belum membalas kebaikan ayah saya? Kata Hasan Basri, belum. Karena dulu waktu kamu masih kecil, kalau ayahmu membersihkan kotoranmu, dia berharap dan terus berdoa kepada Allah agar kamu menjadi tokoh masyarakat, menjadi orang yang sukses. Kalau kamu sekarang melakukannya, kamu hanya melakukannya karena merasa itu adalah sebuah perintah, dan akhirnya kamu berharap kapan dia meninggal dan berhenti tugasmu itu. Berbeda niat antara orang tua dengan anak. Orang tua memiliki rasa sayang yang luar biasa kepada anaknya dan tidak bisa dibandingkan dengan sayang anak kepada orang tuanya. Orang tua kalau marah dengan anaknya, marahnya karena sayang. Tapi kalau anak marah dengan orang tua, bisa saja karena haknya atau karena keinginannya belum dipenuhi, bukan justru karena orang tuanya salah. Seperti itulah kurang lebih. Dan berapa banyak kasus-kasus orang yang menjadikan orang tuanya sebagai pintu surga. Ingat teman-teman sekalian, seorang ulama salaf pernah berkata waktu ayahnya meninggal, ibunya meninggal dunia, maka dia menangis. Seorang alim ulama, lalu ditanya, kenapa anda menangis? Bukankah orang itu tidak boleh nangis terisak-isak seperti ini pada saat ada orang yang meninggal?
Dia bilang, saya bukan menangis karena orang tua saya ini, ya, karena diahnya secara pribadi, bukan karena diahnya. Karena selama dia hidup saya berbakti alhamdulillah. Tapi saya menangis karena dengan matinya ibu saya berarti setengah pintu surga sudah tertutup buat saya. Tinggal ayah saya satu ini dan ini saya harus jaga dan ini setengah pintunya. Dan betapa ruginya orang yang sudah meninggal kedua orang tuanya sementara mereka tidak berbakti padanya. Teman-teman renungi, berapa banyak orang di antara anda yang orang tuanya masih hidup alhamdulillah. Cuma kebetulan beda kampung, beda kota. Tinggal telepon, tinggal kirimin hadiah, pakaian, makanan. Tidak ada susahnya. Tapi subhanallah kita tidak lakukan. Kita lakukan kepada teman-teman kita malah. Kita lakukan kepada orang-orang yang kita senangi, yang mungkin tetangga, mungkin sahabat dekat, mungkin orang-orang ini hanya sekedar memberikan peluang-peluang kecil dari urusan dunia, dan kita lupakan kepada orang tua kita. Ini satu hal yang luar biasa yang harus kita perbaiki. Seorang anak muda di Jeddah sempat tervonis di pengadilan, akan divonis di pengadilan karena banyak indikasi bukti-bukti kalau dia berbuat salah, padahal dia terzalimi. Maka dia menelpon kepada seorang syekh yang saya kebetulan dengar ceramahnya disampaikan tentang kisah ini. Dia bilang, saya pun telepon syekh dan saya berkata, syekh saya 1 jam lagi ini akan divonis di penjara 10 tahun. Ini luar biasa dan saya tidak punya bukti. Saya harus lakukan apa nih? Kata syekhnya, kamu masih punya orang tua yang hidup gak? Dia bilang, masih ada ibu saya. Kalau ayah saya sudah meninggal. Dia bilang, sekarang kamu mumpung masih ada waktu 1 jam, keluar dari pengadilan itu, dikasih kesempatan keluar, kemudian cari rumah makan yang terbaik yang kamu lewatin, belikan makanan yang terbaik, bawa ke rumah ibumu dan ajak makan siang ibumu. Kata anak muda itu, syekh saya sedang akan divonis di penjara, mana ada waktu saya duduk makan dengan ibu saya. Dia bilang, coba lakukan, niatkan murni, tulus karena ingin bakti dengan orang tua. Maka anak muda ini pun melakukannya. Setengah jam kemudian kata syekhnya, dia telepon saya sambil bersyukur kepada Allah, alhamdulillah syekh, jazakallahu khair, semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Saya baru ditelepon oleh pengadilan kalau saya tidak jadi divonis dan ternyata ada orang lain ya yang melaporkan orang yang telah menuduh saya ini dengan kejahatan dan banyak buktinya, ternyata terbongkar semua, dia berdusta. Setengah jam saja. Kata syekhnya, kira-kira menurut kamu apa sebabnya? Dia bilang, syekh demi Allah, semenjak saya masuk ke rumah ibu saya dan saya bawakan makanan, ibu saya sambil menangis gembira karena saya berikan makanan. Kemudian dia bilang, mendoakan saya, nak semoga urusanmu mudah. Padahal ibu saya nggak tahu masalah saya. Semoga urusan mudah, semoga kau panjang umur, semoga kau begini. Selama setengah jam saya didoain terus sama ibu saya. Dan saya merasa doa ibu saya lah yang membuat akhirnya saya selamat. Kata syekhnya, begitulah orang berbakti dengan orang tua. Jangan disia-siakan teman-teman sekalian. Antum ini di Jakarta banyak perantau. Luar biasa, begitu sudah mulai punya penghasilan, mulai punya motor, mulai punya mobil, yang dipikirin hanya istrinya atau perempuan mungkin akhwat hanya memikirkan suaminya, orang tuanya di kampung dilupain. Oh gampang, orang tua saya kan tidak pernah nuntut apa-apa. Emang orang tua nggak bakal nuntut. Orang tua yang baik itu tidak akan pernah mau nuntut, walaupun mungkin mereka nggak punya makanan di kampung sana, mereka nggak bakal telepon anaknya, nggak mau susahin. Tapi kitanya harus bisa pengertian. Ada syekh juga, seorang syekh di Jeddah, ini mungkin saya pernah ceritakan kisahnya, saya reviewkan kembali. Beliau lagi khutbah Jumat dan kebetulan cuplikannya ada di HP saya, dikirim, sangat luar biasa, suaranya Masya Allah bagus sekali kalau dia mengaji, sampai masjidnya itu selalu penuh gara-gara suaranya. Dan memang dia juga kalau ceramah Masya Allah bagus. Banyak cuplikan ceramah dia, diantaranya dia cerita, dia bilang, saya lagi sholat, kemudian di rakaat kedua Jumat tiba-tiba ada keributan di tengah-tengah saf di masjid. Habis selesai salam saya lalu tanya, ada apa? Pakai mic. Mereka mengatakan, syekh ada satu orang tadi jatuh di sujud di rakaat kedua, di sujud pertama di rakaat kedua. Kata syekhnya, baik, berikan dia nafas, jangan didesak, dan bawa ke rumah sakit terdekat cepat. Lalu kemudian orang-orang pun membawa ke rumah sakit. Lalu dokter mengatakan orang ini sudah meninggal kurang lebih ya setengah jam yang lalu, tepatnya pada saat dia lagi sujud tadi. Maka syekh ini mengatakan, saya pun kagum, orang ini mati di hari Jumat lagi sujud, gitu kan? Mati hari Jumat ini ada hadis sahih menjelaskan kalau dia akan selamat dari fitnah kubur, gitu kan? Gak ditanya lagi oleh malaikat siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kita pun gak ada fitnah kubur. Dan juga dia meninggal dalam keadaan sujud. Orang tahu ini adalah husnul khatimah, kebaikan insya Allah, gitu kan? Maka syekh ini mengatakan, saya tanya adiknya yang datang jemput jenazah kakaknya, dia bilang, ini kakak kamu datang khusus ke masjid saya karena mau ikut sholat dengan saya, dan saya merasa saya juga harus menghormati dia, izinkan saya memandikan, kata syekhnya. Kata adiknya, silahkan.
Ya, karena ini laki-laki, maka dikatakan silahkan. Maka syekhnya pun memandikan. Kata syekhnya di malam azza, di malam takziah pertama, saya lalu mengatakan, saya ingin tanya setelah menyambut tamu segala yang datang, dia tanya sama adiknya, apa sih perbuatan kakak kamu ini sampai Allah tutup dengan kebaikan seperti ini? Kata adiknya, Syekh, kami punya seorang ibu yang tua. Kami punya seorang ibu yang tua. Kami sudah meninggal dan ibu kami ini kami selalu berbakti. Semua kami anaknya 6 orang berbakti semua. Tapi kakak saya ini punya ciri khas tersendiri. Dia kalau datang selalu dia yang paling pertama datang ke rumah ibu kami. Selalu kalau kami datang kami temukan sudah ada. Kemudian dia yang selalu menyisirkan rambutnya, dia selalu yang menyiapkan samponya, sabunnya, bajunya ditata rapi. Padahal laki-laki diurus semua. Ibu itu padahal ibu ini tinggal serumah sendiri, anak-anaknya sudah rumah tangga juga. Tapi tiap hari mereka lakukan itu. Dan kami selalu didahului oleh dia. Sampai hal kecil, sampo dan sabun pun selalu dibelikan sama dia. Dari hal-hal kecil, sisirnya patah sedikit dibelikan yang baru. Selalu rambutnya disisirkan, pakaiannya dirapikan, dia urus benar. Kata syekhnya, pantas Allah tutup dia dengan kebaikan. Pantas Allah tutup dia dengan kebaikan. Teman-teman, jangan sia-siakan waktu. Kalau orang tua masih hidup bakti, sedangkan sudah meninggal saja, kita masih bisa berbakti dengan mereka, dengan mendoakan, dengan bersedekah buat mereka, dengan haji dan umrah. Ya kita lakukan apa yang disunnahkan oleh Nabi SAW, ya kan? Menyambung hubungan dengan orang-orang terdekat, sebagaimana Nabi SAW sudah menekankan kepada kita semua, kalau kedudukan ibu itu diganti setelah meninggal dengan khalah. Khalah itu saudarinya ibu, gitu kan? Dan yang mengganti posisi ayah adalah ammah. Ammah itu paman, gitu kan? Jadi ulama coba memberikan tingkatannya. Orang yang paling layak dibakti setelah orang tua kita meninggal adalah saudarinya ibu, yang dikenal dengan khala. Ini bersamaan derajatnya dengan saudara laki-lakinya ayah. Kemudian datang setelahnya saudara laki-laki ibu bersamaan dengan saudari perempuan ayah. Jadi ini level-level yang semestinya harus kita jaga sesuai dengan sabda Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil Khala itu saudarinya ibu, seperti posisinya ibu itu sendiri. Ada satu hal juga yang saya ingin titik beratkan teman-teman sekalian. Banyak orang berpendapat, tentu pendapat ya, pendapat. Saya tidak menyalahkan dan saya juga tidak mengklaim pendapat yang saya sampaikan ini paling benar, tapi saya cenderung dengan pendapat ini. Jadi banyak orang selalu memvonis mengatakan ibu itu nomor 1 dibandingkan ayah. Kalau saya tidak sependapat dengan ini, secara pribadi, karena saya melihat banyak juga pendapat ulama yang menyampaikan hal yang sama dengan dalil-dalil yang jelas. Kalau dilihat dari sisi tingkatan sebenarnya, ibu dan ayah, tetap posisi ayah itu lebih tinggi daripada ibu. Tetap. Banyak orang mengatakan ibu lebih tinggi. Kenapa? Karena ada hadis yang berbunyi. Seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapa orang paling layak saya layani, saya temanin? Man ahaqqu bi suhbati. Suhbah, persahabatan. Temani, ngobrol, layani. Siapa yang paling layak? Kata Nabi, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi? Yang keempat baru ayahmu. Hadis ini teman-teman sekalian tidak berdiri sendiri. Hadis ini ada hadis-hadis yang lain, gitu kan? Yang harus dihubungkan. Hadis ini menjelaskan, kata ulama yang berpegang pada pendapat yang saya sampaikan dan saya juga cenderung dengan begitu, bahwasanya pelayanan ibu yang didahulukan. Pelayanan, gitu kan? Jadi kalau misalnya ibu kita minta tolong ambilin saya minum, ayah kita juga mengatakan tolong ambilin saya minum, ibu yang kita dahulukan. Pelayanan iya, tetapi ada dalil-dalil yang lain menjelaskan ayah itu didahulukan, seperti kasus anak perempuan tidak boleh nikah kecuali dengan izin walinya, gitu kan? Kata Nabi SAW, wanita manapun menikahkan dirinya tanpa izin walinya. Siapa walinya? Ayahnya. Walaupun ibunya setuju 1000 kali, nggak bisa. Nikahnya batal. Nggak bisa. Ibu nggak ada peran di sini. Saya sering sampaikan dalam pengajian saya kepada ummahat kita, ibu-ibu kita, hati-hati, banyak anak-anaknya justru menikah dan menikahnya tidak sah, bisa terjadi perzinahan hanya karena walinya nggak setuju. Karena walaupun ibunya bilang nggak apa-apa nak nikah aja, nanti ibu yang tanggung jawab, nggak bisa. Ini wilayahnya ayah, kan gitu. Ada hadis lain juga, hadis sahih yang berbunyi, siapa yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya maka dia telah kufur. Ayah yang disebutin di sini. Jadi di sini ada penisbatan nama, bukan ke ibu penisbatan nama itu. Jadi harus difahamin dalil secara merata. Karena kalau tadi hadis itu saja yang dipegangin, maka itu hanya menyebutkan tentang masalah khidmah atau pelayanan, dan ini penting sekali untuk diketahui. Ada beberapa dalil yang lain juga disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam buku ini juga sebenarnya.
Kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram." Barang siapa yang mengklaim penisbatan dirinya kepada selain bapaknya padahal dia tahu bahwa dia bukan bapaknya, maka surga diharamkan baginya. Ini juga masuk dalam bakti dengan orang tua. Tidak boleh menisbatkan diri kepada selain ayah. Penisbatan diri kepadanya itu haknya mutlak, dan ini masuk dalam bakti, nggak boleh dialihkan. Hadis yang lain dikatakan riwayat Imam Bukhari Muslim juga, la targhabu an abaikum faman ragiba an abihi fahuwa kufrun. Janganlah kalian membenci bapak-bapak kalian. Tidak disebutin ibu di sini. Bukan berarti kita boleh benci ibu kita, enggak, lain. Tapi pahami dengan hal yang positif. Kata Nabi SAW, jangan kalian benci bapak-bapak kalian. Barang siapa yang membenci bapaknya maka dia telah kafir. Hadis ini jelas sekali. Jadi ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kemudian dalam hadis Bukhari Muslim juga dikatakan, man idda'a ila ghairi abihi fa alaihi la'natullah. Hadis Bukhari Muslim, barang siapa yang mengaku penisbatan diri kepada selain bapaknya maka dia telah kafir. Maka dia telah kafir. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita tentang kedudukan ayah. Ya, ini semua harus difahamin supaya jangan sampai kita salah faham. Berhubungan juga dengan hadis yang mengatakan bahwasanya surga itu di telapak kaki ibu. Ini dilemahkan oleh banyak ulama hadis, dan ini perlu kita perbaikin supaya tidak ada kesalahpahaman. Jadi disebutkan dalam buku ini sendiri, kata Imam Az-Zahabi, hadis yang berbunyi al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Saya tidak mendapatkan hadis dengan lafaz seperti ini, kata Imam Az-Zahabi, penilai hadis dan menulis buku ini. Akan tetapi maknanya termuat dalam Sunan Nasai. Ada makna yang lain dalam Kitabul Jihad yang disebutkan bahwasanya Nabi SAW an-najahimata ja'ilan Nabi SAW faqala ya Rasulullah aradtu an agzuwa wa qad ji'tu astashiruka faqala hal laka ummun qala na'am qala falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Bahwasanya Jahima, seseorang yang bernama Jahima datang kepada Nabi SAW dan dia berkata, ya Rasulullah, saya ingin berperang dan saya datang untuk meminta pendapat anda, saya pergi atau tidak. Maka Nabi SAW bersabda, apa kau memiliki ibu? Karena pada saat itu Jahima ini ayahnya sudah meninggal. Maka ditanya, apa kau masih punya ibu? Maka jawabnya iya. Kata Nabi SAW, tinggal selalu di dekatnya, layanin dia, karena sesungguhnya surga itu ada di bawah kedua kakinya. Dan lafaz ini hadisnya hasan. Di sini yang dimaksud kata ulama hadis adalah dimanapun dia melangkah. Yang dimaksud dengan di bawah kakinya adalah dimanapun dia melangkah, maka usahakan langkah itu kamu selalu ada di sebelahnya dalam melayaninya supaya kamu bisa mendapatkan surga darinya. Jadi ini perlu difahamin, gitu kan? Kemudian juga dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan dengan lafaz waihak ilzam rijlaha fathamma al-jannah. Kenapa kamu ini? Nabi SAW sempat berkata kepada seorang sahabat, tetaplah berada di sekitar kaki ibumu karena di sekitarnya ada surga. Maksudnya kata ulama hadis adalah bagaimana agar kamu selalu berada di dekatnya sehingga kamu bisa melayaninya. Dan ini juga kedudukan seorang ibu tentunya. Saya hanya ingin menitik beratkan, jangan sampai orang mengangkat hadis-hadis tentang ibu dan akhirnya menyepelekan masalah ayah. Banyak efeknya, seperti kasus misalnya banyaknya ibu-ibu karena menganggap kamu harus patuh sama saya nak. Banyak kasus di Jakarta saya temukan sendiri, konsultasi dengan saya. Akhirnya anaknya pada saat mau menikah yang penting ibunya setuju. Masalah ayah nggak setuju itu nggak apa-apa, karena dianggap ibu yang nomor satu. Ini pemahaman yang bahaya sekali. Sementara nikah tanpa kesetujuan ayah sebagai wali untuk perempuan secara khusus, maka tidak boleh sama sekali. Sebagian ulama mengatakan adaban lil ab, juga adab untuk ayah adalah seorang laki-laki pamit dengan ayahnya. Jadi ini hal yang juga saya ingin diberatkan supaya tidak ada kesalahpahaman. Keduanya kita disuruh bakti tentunya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang wajibnya bakti dengan kedua orang tua adalah disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما
wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah melainkan kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan saya nggak mau misalnya. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang, serta ucapkanlah selalu, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku sewaktu masa kecil. Jadi ini terus kita ucapkan. Kata sebagian ulama tafsir, kalau ada orang yang merasa tidak dididik oleh orang tuanya setelah dia lahir, maka paling tidak ibu dan ayahnya, ibunya sudah sabar mengandungnya 9 bulan, dan ayahnya sudah sabar menemani ibunya untuk mencari nafkah, dan terus saja akan ada alasan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam surah Al-Ankabut juga ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya. Makanya ulama mengatakan ibu dan bapak adalah pintu surga, sementara anak-anak adalah hiasan-hiasan yang ada di taman surga itu. Semuanya bisa kita dapatkan untuk masuk ke dalam surga melalui orang-orang ini. Kemudian dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, hadis Bukhari Muslim, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah saya tunjukkan dosa besar yang membinasakan, induknya dosa besar. Fadzakara minha uququl walidain, tentu setelah menyebutkan syirik, sihir, itu kan di antaranya adalah beliau mengatakan durhaka kepada kedua orang tua. Di dalam hadis yang lain, dan hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam Kitabul Bir Wassilah nomor 1900, juga Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, dan dia mengatakan hadis ini sahih berdasarkan syaratnya Imam Muslim, namun Bukhari Muslim tidak meriwayatkannya. Dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi, dan lafaz mereka berdua adalah ridallah fi ridha al-walid wa sakhatul rabb fi ridha rabb fi ridha al-walid wa sakhatul rabb fi sakhatil walid. Dalam riwayat lain dikatakan ridallah fi ridha al-walid wa sakhatullahi fi sakhatil walid. Keridhaan Allah terletak kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah terletak kepada kemurkaan orang tua. Kemudian dari beliau juga Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fahfadh wa in syi'ta fadayyi'. Orang tua adalah sarana untuk mendapatkan pintu surga yang tengah-tengah, maka jika engkau mau silahkan engkau jaga, dan bila engkau mau silahkan engkau sia-siakan. Ingat teman-teman yang masih hidup orang tuanya terutama, jaga, jangan sampai kita sia-siakan. Setelah mereka meninggal pun ulama mengatakan boleh berbakti dengan saudara-saudaranya, termasuk boleh berbakti dengan teman-temannya, sampai pada tingkat kalau orang tua kita pun dalam keadaan kafir tetap wajib berbakti pada keduanya, selama pada hal-hal yang tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Ibu Anda Kristen, Yahudi kah, agama apa saja, selama mereka masih dalam status orang tua kita, masih memang status orang tua, maka kita wajib berbakti selama tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita bakti. Ya, harus tetap kita berbakti pada hal-hal yang dibolehkan. Seorang laki-laki di dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitabul Jihad disebutkan, ja'a rajulun yasta'dinu fil jihad ma'ahu faqala ahayyun walidaka qala na'am qala fa fihima fajahid. Seorang laki-laki datang meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk berangkat jihad bersama beliau. Maka beliau bertanya, apakah kedua orang tua masih hidup? Laki-laki itu menjawab, iya. Beliau bersabda, maka kepada mereka berdualah hendaklah engkau berjihad. Perlu saya garis bawahi dulu teman-teman sekalian, dalam menuntut ilmu, ini penting sekali. Dalam menuntut ilmu, kita tidak boleh mengambil hadis cuman berdiri sendiri seperti tadi saya jelaskan masalah surga di bawah telapak kaki ibu. Harus kita melihat dalil-dalil yang lain, dan orang yang bijaksana adalah orang yang mengambil kesimpulan setelah mengumpulkan semua dalil. Nabi SAW seringkali mengajak sahabat yang sedang bertanya
atau meminta saran sesuai dengan keadaan masing-masing. Ada sahabat yang datang minta saran, apa yang Nabi katakan? Jangan kau marah. Ya Rasulullah, apa wasiat anda? Jangan kau marah. Apalagi ya Rasulullah? Jangan kau marah. Kata ulama hadis, sahabat yang datang ini menurut informasi wahyu orangnya emosional. Maka Nabi SAW disuruh mengingatkan dia, berhentikan sifat memburuk itu. Memang kita nggak boleh emosional, tapi nasihat ini disampaikan kepada sahabat yang itu. Ada sahabat yang datang minta berzina, dinasihatin tentang masalah zina. Ada sahabat yang datang seperti hadis ini misalnya. Sahabat ini sebagian ulama hadis mengatakan yang datang adalah sahabat yang masih sangat muda, ya, masih sangat muda. Kalau dikatakan masih sangat muda, di bawah 20 tahun di kalangan para sahabat. Datang dan Nabi SAW lihat dia masih muda, dia ingin ikut jihad dengan semangat. Nabi SAW tidak lakukan itu kepada semua sahabat, karena banyak sahabat yang pada saat Nabi bilang jihad mereka ikut, langsung Nabi suruh pergi, gitu kan, bahkan dimotivasi. Tapi di sini enggak, Nabi melihat orang ini ada penyampaian wahyu kepada beliau, kalau orang tuanya ini masih butuh kepada dia, maka Nabi SAW mengatakan, apakah kedua orang tua masih hidup? Dia bilang iya. Kata Nabi, pulanglah dan pada keduanya lah engkau berjihad. Di sini jangan difahami teman-teman sekalian, oh kalau orang tua kita masih hidup kita nggak boleh berjihad. Ini pemahaman yang keliru ya. Ini pemahaman, jadi jangan salah paham. Ini Nabi SAW bicarakan, sampaikan kepada sahabat tadi sesuai dengan keadaan dia. Dan Nabi seringkali berbicara dengan sahabat sesuai dengan penyampaian wahyu tentang keadaan orang itu. Dan kita nanti mempelajarinya secara global semuanya, jadi kita mengetahuinya. Jadi jangan sampai kita mengatakan, oh orang tua saya masih ada, saya nggak usah berjihad. Padahal sebenarnya ada peluang misalnya, bisa saja. Tentu minta izin dengan mereka wajib. Kita pamit, gitu kan? Sampaikan baik-baik, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah bukakan hati mereka, lalu kita pergi. Begitu memahami hadisnya. Kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, dalil selanjutnya kalau Imam Adz-Dzahabi dalam kitab ya Sahih Muslim Kitabul Bir, dan juga Imam Nasai dalam Kitabul Zakah, dan Ibnu Majah dalam Kitabul Adab. Nabi SAW bersabda kepada seorang sahabat, ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka wa adnaka. Ibumu, bapakmu, saudari perempuanmu, saudara laki-lakimu, dan seterusnya ke bawah. Semuanya itu adalah orang-orang rentetan pertama yang harus dilayani, diberikan bantuan dan seterusnya. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan ibu karena ada pelayanan, dan ayah dalam pelayanan, saudari dalam pelayanan. Ini semua dalam pelayanan-pelayanan yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Diriwayatkan juga dalam hadis yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai dalam Kitabul Ashribah dengan lafaz yang berbunyi, kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata aqun wala mannanun wala mudminu khamrin wala mu'minu bisihr. Tidak akan masuk surga, maksudnya dia tidak akan masuk surga secara langsung, dia akan masuk ke neraka dulu ya. Kalau dia meninggal dalam keadaan muslim, lalu dia melanggar 4 hal ini, dia lakukan 4 hal ini, maka tetap masuk surga, tapi setelah dibersihkan dosanya di neraka. Tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maksudnya tidak akan masuk langsung ya. Tidak pula yang menyebut-nyebut sedekah pemberiannya, mannan namanya. Ini ada bahasan di dosa besar juga ya, menyebut-nyebut kebaikan adalah dosa besar. Juga pecandu minuman keras, serta orang yang membenarkan sihir. Orang yang membenarkan sihir, maka berarti dia ya, atau semua ini tidak akan masuk ke dalam surga secara langsung, tapi akan dibersihkan dosanya terlebih dahulu. Abdullah bin Amr berkata radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang lain, di dalam hadis, saya kuatkan dulu hadis yang tentang 4 tadi, tidak akan masuk surga orang yang durhaka, menyebut-nyebut kebaikan, pecandu minuman keras, dan mempercayai sihir. Dikuatkan lagi oleh Imam Adz-Dzahabi dalam riwayat lain juga, la yadkhulul jannata mannanun wala aqun wala mudminu khamrin. Dalam riwayat atau lafaz lain dikatakan tidak akan masuk surga orang yang menyebut-nyebut kesedekahnya, kebaikannya, tidak pula orang yang durhaka dengan orang tuanya, dan juga tidak pula pecandu minuman keras. Di dalam riwayat yang lain juga dikatakan, thalathatun la yadkhulunal jannah mudminu khamrin wa qati'u rahimin wa musaddiqun bis-sihr. 3 golongan yang tidak akan masuk surga, pecandu minuman keras, orang yang memutuskan silaturahim terutama dengan orang tuanya, dan orang yang membenarkan sihir. Di dalam lafaz yang lain,
Ja'a Arabiyyun faqala ya Rasulullah mal kabair? Qala al-isyraku billah. Qala thumma madza? Qala thumma uququl walidain. Qala thumma madza? Qala al-yaminul ghamus. Seorang Arab Badui datang bertanya kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, apa itu dosa besar? Beliau menjawab, menyekutukan Allah, partisipasikan Allah dengan makhluknya. Orang itu bertanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Beliau mengatakan, kemudian kamu durhaka dengan kedua orang tuamu. Orang itu bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, sumpah dusta. Sumpah dusta. Di dalam lafaz yang lain juga, hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih, la yadkhulu, kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata aqun wala mukadzibun bil qadar. Tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya dan juga orang yang mendustakan takdirnya Allah. Hadis demi hadis diangkat oleh beliau di sini, tinggal beberapa buah hadis. Dikatakan lagi riwayat yang lain, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabarani dengan dua sanad yang salah satunya sahih. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan semuanya diriwayatkan secara ringkas. Anna rajulan qala ya Rasulullah ara'aita in shallaitu shalawatil khams wa sumtu ramadan wa addaitu az-zakah wa hajjtu al-baita fama dzali? Qala man fa'ala dzalika kana ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada illa an ya'uqqa walidayhi. Barang siapa, bahwasanya seorang laki-laki berkata, hai Rasulullah, bagaimana pendapat anda jika saya melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, membayar zakat, dan berhaji ke Baitillah? Semua 4 rukun Islam sudah saya kerjakan, termasuk saya Muslim. Rukun Islam yang pertama juga sudah, 5-5-nya. Apa yang akan saya dapatkan dengan mengaplikasikan 5 rukun Islam itu? Beliau menjawab, barang siapa yang melakukan demikian maka dia akan bersama para nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang mati syahid, syuhada, kecuali jika dia durhaka dengan kedua orang tuanya. Kata para ulama hadis, berarti durhaka dengan orang tua bisa menurunkan derajat seseorang yang tadinya dia bisa masuk ke surga Firdaus. Karena keempat golongan itu, nabi-nabi, syuhada, siddiq, dan orang-orang saleh, penghuni surga Firdaus yang tertinggi. Maka seseorang bisa terharamkan walaupun dia kerjakan 5 rukun Islam kalau dia durhaka dengan kedua orang tuanya. Durhaka dengan orang tua juga ini teman-teman sekalian akan menyebabkan azabnya Allah bisa datang segera. Maka hati-hati. Disebutkan dalam hadis, dan ini disebutkan dari Abu Bakar secara marfu, dan ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadrak, dalam Kitabul Bir, dan Hakim mengatakan ini adalah hadis sahih, sanadnya sahih. Dan juga Imam Az-Zahabi berkata di dalam sanadnya terdapat Bakar bin Abdul Aziz, tapi di sini ada pembicaraan ulama yang mengatakan dia lemah. Tentu Al-Hakim menyebutkan dengan sahih karena pertimbangannya. Kita anggap berpegang pada pendapat Al-Hakim dalam kitab Mustadrak. Maka beliau mengatakan, Abu Bakar berkata, kullu dhunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uququl walidain fa innahu yu'ajjalu li sahibihi. Setiap dosa Allah tunda pembalasannya sebagaimana yang dikehendakinya hingga hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tua, karena ia disegerakan bagi pelakunya.